Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Bersama saya Syatun Hania, segera kita simak informasi yang pertama. Datang dari Suara Gresik, ada Putri Rizkiana yang melaporkan puluhan dai muda bentukan MUI Gresik siap bersaing di konten media sosial. Sebanyak 35 dai muda bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibekali ilmu pembuatan teknik produksi konten dakwah. Diharapkan dakwah yang disampaikan bisa diterima semua golongan, khususnya para generasi milenial. Para dai muda Gresik ini siap bersaing dengan pendakwah lainnya melalui konten media sosial. Acara pelatihan pembuatan teknik produksi konten dakwah di media sosial bertempat di Masjid Agung merupakan pertemuan yang kedua. Tutor pelatihan mengundang presenter stasiun televisi swasta sekaligus kreator YouTube Wida Subianto. Jika di pertemuan sebelumnya para dai muda dibekali dengan ilmu dasar pembuatan video, kali ini peserta diberi kesempatan praktik langsung membuat konten video. Menariknya juga, ada pembelajaran cara membuat konten animasi yang diperuntukkan untuk anak-anak. Menurut Wida, saat ini dunia televisi bersaing ketat dengan media sosial. Untuk itu, dakwah di media sosial dianggap sangat maksimal. Ditambah setiap orang saat ini bisa menyampaikan pesannya masing-masing. Sementara itu, salah seorang peserta, Kamila Tunufus, mengaku pelatihan ini sangat bermanfaat. Lebih materi yang disampaikan sangat menarik berkaitan dengan cara pembuatan konten video hingga teknis mengedit video. Mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta itu juga menuturkan siap membuat konten dakwah bernuansa Islami, tentu dengan kemasan yang lebih kekinian agar bisa diterima oleh warganet. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Bantuan untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru sudah didistribusikan, selengkapnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Agus Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, memastikan semua bantuan terdistribusikan dengan merata. Hal itu disampaikannya saat melakukan pengecekan data dan proses pendistribusian bantuan di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru, Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, hari Minggu kemarin. Bantuan dari unsur masyarakat dan komunitas berupa air mineral, sembako, makanan instan, biskuit, popok bayi, dan masker yang diterima posko sebagian sudah didistribusikan. Sekda juga berpesan kepada masyarakat yang ingin memberikan donasi atau bantuan agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pos Terpadu Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru. Hal itu bertujuan untuk mempermudah pendataan bantuan yang akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Sekda juga menjelaskan untuk teknis pendistribusian akan dilakukan di masing-masing wilayah sehingga masyarakat terdampak tidak perlu datang ke Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru, Dusun Kamarkajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya, Ninda Alivia dari Persada FM KPPS Pilbub Blitar 2020 yang positif COVID-19 dipastikan tidak diganti. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Krisnayekti mengatakan hingga saat ini belum menerima vaksin COVID-19. Pihaknya masih mendata calon penerima vaksin COVID-19. Ia menjelaskan pendataan sudah dilakukan sejak lama, hanya saja masih terus direvisi sebab ada kerjasama dengan BPJS. Artinya penerima vaksin COVID-19 kemungkinan yang terdaftar di BPJS. Sementara penerima vaksin nantinya difokuskan kepada tenaga kesehatan, TNI Polri, pegawai yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas dan masih berusia 18-59 tahun. Selain itu juga orang-orang yang melakukan pelayanan umum seperti di stasiun dan juga terminal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dispenduk Capil, serta orang-orang yang ada di pasar tradisional. Soalnya kan ini penyakit baru, jadi pembuatan vaksin itu kan ya tidak bisa secara instan gitu kan, tidak bisa. Jadi perlu waktu yang panjang sebenarnya.
Nah, dan sekarang ini pemerintah juga masih melakukan. Krisna menambahkan informasi terbaru vaksin COVID-19 diberikan awal tahun 2021 karena ini merupakan penyakit baru sehingga pembuatan vaksin tidak bisa secara instan dan perlu waktu yang panjang, di mana saat ini pemerintah sedang melakukan uji klinis. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Adopsi inovasi MHI, cara pemerintah Kabupaten Sampang genjot produktivitas pertanian dan peternakan. Simak selengkapnya bersama Rizka, Suara Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui gagasan dari TP2D mencanangkan program Metode Hayati Indonesia atau MHI untuk mengembangkan sektor pertanian dan peternakan. Langkah awal Pemkab Sampang ini dengan melakukan sosialisasi yang diikuti para penyuluh pertanian, koordinator puskeswan, peternak dan petani di Kabupaten Sampang. Dalam kesempatan tersebut, para peserta yang hadir diberikan materi oleh tim dari Sragi sebagai desa percontohan MHI. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Haji Yuliadi Setiawan menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Blitar yang telah menugaskan tim dari Sragi sebagai desa percontohan Powered by Metode Hayati Indonesia atau MHI untuk membagikan ilmu di Kabupaten Sampang. Pihaknya berharap sosialisasi program rekayasa pertanian dan peternakan tersebut nantinya juga dapat diterapkan di Kabupaten Sampang untuk mempercepat pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi COVID-19. Rizka, Suara Sampang melaporkan. Beralih ke Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia yang mengabarkan roadshow dakwah Syekh Muhammad Jabir di Kota Probolinggo. Minggu siang kemarin, Kota Probolinggo mendapatkan apresiasi yang tidak terduga lantaran kedatangan Imam Masjid Nabawi Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, yakni Syekh Muhammad Jabir. Kedatangan beliau di Kota Probolinggo ini merupakan salah satu dari serangkaian roadshow yang dilaksanakan ke beberapa masjid di seluruh provinsi di Indonesia. Roadshow ini selain menyajikan tausiah tentang pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, juga menggaungkan program gerakan wakaf 1 juta Al-Quran sekaligus pembinaan yang bertujuan untuk menggalakkan program Maghrib Mengaji dan memberantas buta aksara Al-Quran di seluruh provinsi Indonesia, khususnya Jawa Timur. Beliau juga berkesempatan hadir untuk mengunjungi Museum Artefak Rasulullah yang beralamatkan di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Pelaksanaan roadshow tersebut juga sangat mematuhi protokol kesehatan. Tampak juga bagian tim keamanan yang turut serta menjaga kelancaran acara, diantaranya yakni yang terlibat adalah Babinsa dan sekaligus beberapa aparat kepolisian. Dalam tausiahnya, Syekh Muhammad Jabir menyampaikan keutamaan dalam melakukan amalan saleh di kehidupan sehari-hari, yakni memiliki manfaat luar biasa bagi yang mengamalkan. Salah satu diantaranya adalah amalan membaca ayat kursi di 3 waktu utama, yakni waktu pagi, petang, dan sebelum tidur, serta didampingi dengan sholat 5 waktu yang selalu tepat. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Kita ke Suara Ngawi, ada Renata Surya, pembersih alat peraga kampanye dan bahan kampanye dikawal langsung oleh Banwaslu Ngawi. Mulai Minggu 6 Desember 2020, alat peraga kampanye, bahan kampanye peserta Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ngawi dibersihkan karena memasuki masa tenang. Proses pembersihan dan penertiban APK dan BK yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi dikawal langsung oleh Bawaslu Kabupaten Ngawi. Masa tenang penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Ngawi ditetapkan tanggal 6 hingga 8 Desember 2020. Petugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI dari Kodim 0805 Ngawi, Dinas Perhubungan dan Satpol PP mengikuti apel bersama di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, mengawali proses penertiban APK dan BK. Abjudin Widias Nursanto, Ketua Bawaslu Ngawi, menyampaikan bahwa APK dan BK tim kampanye harus segera ditertibkan karena sudah memasuki masa tenang dan memastikan peserta pilkada tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Dengan suasana kondusif, diharapkan tercipta ketenangan baik pemilih maupun peserta. Renata Surya, Suara Ngawi. Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk, cetak siswa berkarakter Distrik galakan program berantas buta huruf Al-Quran. Pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter sudah dimulai saat siswa duduk di bangku sekolah. Salah satu lewat program berantas buta huruf Al-Quran yang sudah dirintis mulai tahun 2020. Dan tahun depan tidak hanya SD saja yang menerapkan program tersebut, melainkan juga SMP, SMA, dan SMK. Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin mengatakan, program pemberantasan buta huruf Al-Quran tidak hanya mengajak ataupun mengajari siswa untuk membaca Al-Quran bagi yang muslim, melainkan dari segi pembentukan karakter
karakter akan membentuk sikap anak menjadi taat dan disiplin. Dari segi literasi, kompetensi baca tulis huruf Al-Quran nanti akan mempunyai nilai dalam penerimaan peserta didik baru. Dan jika saat ini pemberantasan buta huruf Al-Quran baru diterapkan di SD, tahun depan akan diterapkan secara menyeluruh, yakni mulai SD, SMP, dan SMA atau SMK. Untuk realisasi hal tersebut, diakuinya sudah mengomunikasikan hal tersebut dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Nganjuk. Dengan demikian, nanti akan ada nilai berkelanjutan. Dari Agustin Mardikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya datang dari Mega Kristi, RGR FM Tulungagung yang melaporkan pelantikan pengurus PHRI Tulungagung. Pelantikan dan pengukuhan Badan Pimpinan Cabang PHRI Kabupaten Tulungagung periode 2020 hingga 2025 berlangsung di Pendopo Kongosarum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Tulungagung, asisten dan staf ahli, kepala OPD dan instansi terkait, ketua BPD PHRI Jawa Timur dan pengurus BPC PHRI Kabupaten Tulungagung. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM mengatakan pembangunan industri pariwisata dapat diwujudkan dengan peran aktif para pelakunya, termasuk usaha perhotelan, usaha makanan dan minuman, usaha kerajinan cenderamata, dan sebagainya, yang bersatu dalam satu wadah yang selanjutnya akan melaksanakan perannya dalam pembangunan pariwisata serta untuk kemajuan anggotanya. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, nyata-nyata memberikan dampak luar biasa khususnya di sektor pariwisata. Disinilah BPC PHRI dapat mengambil perannya sebagai motivator bagi anggotanya agar terus bergerak maju bersama-sama membangun dan mengembangkan sektor pariwisata. Bupati mengucapkan terima kasih kepada pengurus BPC PHRI Kabupaten Tulungagung yang baru dilantik dan dikukuhkan dan selamat mengemban tugas. Semoga sukses menjadi mitra pemerintah dalam memajukan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita ke Sidoarjo, ada Billy Patopoy dalam Pilkada Serentak 9 Desember. PJ Bupati Sidoarjo ajak masyarakat ke TPS lebih pagi untuk menghindari kerumunan. Sahabat, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Sidoarjo menggelar doa bersama di kantor KPU pada Sabtu 5 Desember. Doa bersama dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember sekaligus membuka hari tenang yang dimulai pada Minggu 6 Desember. Doa bersama dihadiri seluruh stakeholder pelaksana Pilkada Kabupaten Sidoarjo bersama dengan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara itu Dr. Hudiono, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo yang hadir dalam sambutannya juga berharap agar masyarakat bisa dewasa menyikapi Pilkada Serentak yang diselenggarakan dalam pandemi COVID-19. PJ Bupati berpesan agar masyarakat bisa ke TPS lebih pagi agar tidak terjadi penumpukan. Mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar datang ke TPS kalau bisa sepagi mungkin, ya, supaya tidak ada antrian, ya, untuk menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Meskipun dalam pandemi COVID-19, KPUD Sidoarjo optimis dengan target partisipasi pemilih yang mencapai 77,5%. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Pemkot Madiun terima CSR Golf Car, langkah menuju kota wisata semakin nyata. Selengkapnya bersama Amanda, Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun kembali menerima program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan. Kali ini, CSR diperoleh dari PT Rizky Anugrah Sejahtera berupa 1 unit golf car. Rencananya, golf car yang memiliki 4 seat itu akan dimanfaatkan sebagai salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan Kota Madiun untuk menjadi kota wisata. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi pemberian CSR sebagai wujud kepedulian akan kemajuan kota. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengatakan, keberadaan mobil tersebut menjadi salah satu upaya untuk kota menjadi hemat energi. Menurutnya, keberadaan CSR ini mampu menjadi langkah yang baik untuk percepatan Kota Madiun menuju kota wisata. Wali Kota berpesan pihaknya membuka pintu seluas-luasnya kepada perusahaan yang ingin mendukung pembangunan di Kota Pendekar. Amanda, Suara Madiun. Beralih ke Realita FM, ada Holik Maulidi yang melaporkan 4 orang positif COVID-19 di Pamekasan berasal dari 3 kecamatan berbeda. Positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus meningkat. Per 6 Desember 2020, sebanyak 4 orang dikonfirmasi positif COVID-19, sehingga total orang sedang diisolasi sebanyak 74 orang.
Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. 4 orang positif baru di Kabupaten Pamekasan berasal dari kecamatan yang berbeda-beda, yakni Kecamatan Propo, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pasean. Masing-masing pasien diantaranya berinisial F, usia 36 tahun, jenis kelamin perempuan, asal Kecamatan Propo. Inisial M, usia 45 tahun, laki-laki, asal Kecamatan Propo. Inisial Y, berusia 45 tahun, jenis kelamin perempuan, asal Kecamatan Larangan. Dan inisial M, 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal dari Kecamatan Pasean. Menurut Sigit, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pamekasan menempati urutan pertama dalam kasus COVID-19 dengan jumlah warga yang terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 174 orang. Yang kedua, Kecamatan Pedemawu dengan jumlah 111 orang, kemudian Kecamatan Larangan sebanyak 28 orang. Demi mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin meningkat, Pemkab Pamekasan terus menggencarkan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes, serta para petugas keamanan di Kabupaten Pamekasan. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.020 orang. Dalam rincian, sedang dalam pengawasan 33 orang, selesai pengawasan 923 orang, dan meninggal dunia 64 orang. Sedangkan dari sebanyak 468 orang terkonfirmasi positif COVID-19, pasien sembuh menjadi 350 orang, dan 44 orang lainnya meninggal dunia. Holik Molidi, Realita FM Pamekasan. Kita ke Huswatun Anissa dari Pradia Suara Tuban, inovasi Puskesmas jenuh bentuk mini posyandu selama pandemi. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat selama pandemi, Puskesmas Jenuh berinisiatif membuat mini posyandu atau MIPAN agar kegiatan tersebut tetap berjalan seperti biasanya. Pos pelayanan terpadu posyandu yang biasanya digelar 1 bulan sekali di balai desa, dipecah menjadi tingkat RT dan bisa digelar hingga 5 kali dalam 1 bulan. Kepala Puskesmas Jenuh, Dr. Dede Kurniawati, saat dikonfirmasi mengatakan, petugas Puskesmas yang dibantu oleh para kader akan melakukan pendataan anak-anak serta membuat jadwal agar peserta tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 10-15 anak dalam 1 kali pertemuan. Posyandu ini bukan hanya paperless, kita buat MIPAN, singkatannya mini posyandu. Jadi posyandunya kita pecah ke tingkat RT, kita data anak-anaknya. Kalau posyandu itu kan bisa sampai 1 pos itu bisa 50 sampai 60 balita Mas itu yang datang ke posyandu itu setiap kali datang. Jadi protokol kesehatannya nih loh yang jadi pemikiran utama kita, jangan sampai nanti balita itu datang ke posyandu tambah kena COVID. Mini posyandu merupakan bentuk kecil dari kegiatan posyandu karena jumlah peserta yang sangat terbatas. Hal tersebut dilakukan agar seluruh kegiatan dan program-program kesehatan masih tetap berjalan untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Huswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Informasi terakhir bersama Kirana Nisa Mahardika FM, KPU Kota Blitar siapkan TPS backup untuk pemilih terkonfirmasi COVID-19. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar terus melakukan persiapan penyelenggaraan Pilwali 2020 meski angka kasus COVID-19 terus meningkat. KPU bahkan telah menyiapkan tempat pemungutan suara TPS backup agar hak suara pemilih COVID-19 di Kota Blitar tetap terwadahi. Hernawan Miftahul Habib, Komisioner KPU Kota Blitar, Divisi Teknis mengatakan, TPS backup ini digunakan untuk mengantisipasi klaster pilkada. Selain itu juga untuk mempermudah petugas melaksanakan pemungutan suara bagi masyarakat Kota Blitar, Kota Blitar yang berada di rumah isolasi COVID-19, RSUD Mardiwaluyo, Lapas Kelas 2B Blitar, dan lainnya. Habib mengatakan akan menerjunkan 2 petugas yang akan mendatangi pemilih dengan menggunakan APD lengkap termasuk baju hazmat level 3. Sementara untuk jumlah TPS backup yang disiapkan, Habib mengaku belum bisa merinci, namun diperkirakan lebih dari 3 TPS. Petugas kita nanti yang akan ke sana, yang jelas kita nanti akan melakukan koordinasi dengan baik itu di lapas maupun di rumah sakit, nanti teknisnya secara khusus seperti apa begitu. Ini akan segera kita lakukan, tapi yang jelas kita sudah menyiapkan beberapa TPS backup yang nanti akan membackup pemilih yang ada di baik itu di lapas, di rumah sakit maupun di Rumis. Sementara itu Sobat, total pemilih di Kota Blitar yang telah terdata di daftar pemilih tetap DPT mencapai 114.890 orang dengan rincian 56.024 pemilih laki-laki dan 58.866 pemilih wanita. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Syatun Hania, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur
Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.